Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Untuk pagi hari yang luar biasa ini, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru sepanjang hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 28. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengeran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya.
maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Tema kita hari ini, tak harap kembali. Lagu Kasih Ibu karya S.M. Mohtar yang sering kita dengar bertutur tentang kasih seorang ibu yang begitu mulia. Kasih itu digambarkan laksana mentari yang memberikan kehangatan kepada anak-anak yang berada di bawah naungannya. Ada janji yang tidak terucap di sana, bahwa ia tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih ibu akan senantiasa hadir, bahkan dalam ingatan anak-anaknya kelak. Kenangan akan kasih yang tak berpamrih, kasih yang hanya mengenal kata memberi. Demikian pula halnya dengan kehadiran Hana dalam kehidupan Samuel. Jejak kasih seorang ibu bisa kita temukan dalam diri Samuel, bahkan sejak ia hadir sebagai jawaban atas doa Hana. Doa yang lahir dari perjuangan panjang seorang ibu memohon belas kasihan Tuhan untuk membuka kandungannya. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sebagai seorang ibu, Hana bijak dalam menunaikan tugas mulianya. Ia meminta dan menyerahkan putranya kepada tangan yang tepat, yaitu sang mentari sejati. Mazmur 84 ayat ke-12. Bahkan keputusan Hana menyerahkan Samuel ke dalam tangan Tuhan menunjukkan langkah iman seorang ibu. Hana menyadari keterbatasan dirinya. Ia hanyalah cermin yang merefleksikan kehangatan kasih Tuhan. Keputusan Hana berbuah manis. Samuel pun tumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan dan sesamanya. Samuel lahir dari rahim seorang perempuan yang luar biasa. Perempuan yang mengenal benar arti menjadi seorang ibu. Kasih seorang ibu sejati hanya mengenal kata memberi tanpa embel-embel berharap kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengingatkan betapa mulianya kasih seorang ibu yang sama dengan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami umat-Mu. Kami bersyukur untuk kasih yang hanya mengenal kata memberi, bukan kasih yang menuntut. Kasih Allah adalah kasih yang luar biasa yang kami terima sebagai anugerah terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.